Bagaimana perkembangan konflik memanas di Iran? Sudah ada rekan kami Said Idrus Al-Hamid yang akan mengabarkan dari kota Qom Iran. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat sore ya waktu Indonesia. ya selamat sore Said. Said, bagaimana dengan kondisi di Iran saat ini? Apakah serangan dari Amerika dan Israel ini masih masif terjadi di Iran? Iya, Mas, serangan Israel ke Iran itu masih terus berlangsung. Tadi malam, serangan-serangan gabungan Israel dan Amerika masih menghujani langit-langit Teheran dan juga menggemburkan beberapa tempat-tempat sipil di Teheran dan juga markas-markas kepolisian dan juga militer di Teheran. Sehingga sampai pukul 1 malam sampai pukul 1 sampai 2 dini hari waktu Teheran, waktu Iran Teheran, serangan Amerika dan juga Israel itu masih terus dilancarkan begitu masif ya ke Teheran dan juga ke beberapa kota lainnya. Tadi pagi juga serangan gabungan antara Israel dan juga Amerika itu mengenai kota Isfahan dan beberapa kota lainnya di Iran, sehingga serangan antara saling serang antara Iran, Israel dan juga Amerika masih terus berlanjut. Iran pun semalam itu juga melakukan serangan balasan ke Israel juga begitu dahsyat, Ya, dan juga menyerang beberapa markas pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. baik. Lalu bagaimana dengan korban jiwa yang ada di Iran sampai saat ini, Said? Sampai saat ini korban jiwa cukup banyak ya, Mas. Hanya saja pemerintah setempat belum mengumumkan berapa total korban jiwa yang telah berjatuhan di kota Teheran maupun di kota-kota lainnya. Sehingga memang belum ada pengumuman resmi, tapi menurut apa yang saya lihat dan juga apa yang saya lihat yang terjadi di media-media lokal, korban jiwa tentu saja cukup cukup banyak ya, karena serangan dari gabungan dari Amerika dan juga Israel ini bukan hanya menyerang fasilitas-fasilitas militer ataupun pemerintah Iran, tapi sangat disayangkan serangan-serangan tersebut masuk ke perumahan sipil, rumah sakit, dan juga tempat perkumpulan masyarakat. Baik. Lalu bagaimana dengan sikap pemerintah Iran sendiri saat ini yang terus menggempur Israel dan juga pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah? Ya, sebelum saya menyatakan sikap pemerintah Iran, yang menarik malah sikap masyarakat Irannya sendiri ya. Baik. Masyarakat Iran sama sekali tidak gentar, masyarakat Iran sama sekali tidak melakukan penekanan terhadap pemerintahannya untuk menyerah terhadap Amerika dan juga Israel. Hmm. Malah masyarakat setiap malam turun ke jalan untuk menyampaikan dukungan terhadap pemerintah. Ya. Masyarakat menuntut pemerintah untuk selalu melakukan serangan balasan dan bahkan menaikkan eskalasi serangan balasan tersebut. Dan sepertinya pemerintah Iran pun hari demi hari melakukan eskalasi serangan balasan Iran ke Israel dan juga pangkalan-pangkalan militer Amerika, maupun sekarang ini Iran sudah menyerang juga beberapa kedutaan Amerika di negara Teluk. Sehingga itu memang apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Pemerintah Iran tidak akan mundur dan tidak akan mengkendurkan istilahnya serangan-serangan balasan yang dilancarkan kepada Israel dan Amerika. Baik. Lalu sampai berapa lama, Said, bahwa pemerintah Iran sendiri akan terus membombardir Israel dan Amerika Serikat? Terakhir yang saya dengar dari pernyataan tidak resmi dari beberapa elit politik Iran, mereka menyatakan peperangan ini hanya akan berakhir ketika Amerika sudah tidak ada lagi di Timur Tengah. Jadi tidak ada sama sekali pangkalan militer Amerika dan juga kedutaan Amerika di Timur Tengah, maupun Israel itu terhapus dari peta dunia. Itu mungkin yang sampai saat itu baru Iran akan berhenti melakukan peperangan ini. Berarti tidak ada memang betul-betul ruang negosiasi yang akan dibuka oleh Iran untuk Amerika Serikat maupun Israel, begitu ya?
Ya, kalau terkait tentang negosiasi antara Amerika, Israel, dan juga Iran, itu memang sudah statement resminya sudah diberikan oleh elit politik Iran dan juga elit militer Iran. Tidak ada lagi istilahnya ruang negosiasi atau ruang gencatan senjata di perang kali ini. Karena di perang kali ini Iran memang sudah mengancam bahwa jika Amerika dan Israel lagi-lagi menyerang Iran, maka tidak ada lagi pembahasan negosiasi dan juga gencatan senjata. Diperparah serangan Amerika dan Israel menewaskan pemimpin mereka, sehingga ruang ini sudah tidak ada lagi menurut apa yang disampaikan oleh elit politik dan juga elit militer Iran. Baik, ini kan selain serangan Iran yang begitu luar biasa, baik itu ke Israel maupun ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, serangan dari Amerika Serikat dan Israel juga begitu masif. Lalu apa langkah atau upaya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Iran sendiri untuk meminimalisir kematian atau korban jiwa dari warga Iran sendiri? Ya, pemerintah Iran menghimbau masyarakatnya untuk menghindari tempat-tempat yang ada kemungkinan untuk menjadi serangan dari Israel dan juga Amerika. Walaupun pemerintah dan masyarakat Iran mengetahui dengan jelas bahwa tidak ada koridor khusus, tidak ada patokan khusus dari serangan Israel dan Amerika, karena serangan Israel Amerika tidak hanya mentargetkan fasilitas-fasilitas militer atau pemerintahan, tapi juga menargetkan istilahnya kawasan-kawasan sipil. Sehingga sebagian dari masyarakat Teheran sudah mulai keluar dari Teheran, akan tetapi sebagian besar dari masyarakat Teheran masih tetap tinggal di Teheran dan juga masih beraktivitas seperti biasa di kota Teheran. Sehingga sampai saat ini, walaupun Teheran menjadi sasaran yang cukup masif ya dari serangan Israel dan juga Amerika, akan tetapi kota Teheran sampai saat ini tidak menjadi kota hantu. Artinya masyarakat masih tetap ada di kota Teheran dan juga masih beraktivitas seperti biasanya. Mereka masih tetap bekerja, pasar di Teheran juga masih buka, dan juga aktivitas angkutan umum juga masih tetap stabil di kota Teheran. Baik. Lalu bagaimana sikap pemerintah Iran dengan ancaman dari Trump sendiri yang akan terus membombardir Teheran Iran hingga 4-5 pekan ke depan, Said? Ya, Teheran menyambutnya dengan balasan yang cukup tegas ya, bahwa mereka siap untuk berperang dengan Israel dan juga Amerika, bukan hanya untuk 4 pekan atau 5 pekan ke depan. Bahkan mereka siap untuk berperang dengan Amerika untuk 1-2 tahun ke depan, bahkan lebih. Itu yang disampaikan oleh pemerintah Iran, bahwa bukan hanya 3-4 pekan, tapi mereka akan siap untuk berperang dengan Israel dan Amerika sampai tahunan, sampai benar-benar mereka dapat memenangkan peperangan ini. Baik, tadi Anda juga katakan dukungan dari masyarakat yang begitu luar biasa. Ini kan kalau kita perhatikan media sosial, ada juga masyarakat yang terpecah. Anda yang ada di Iran sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang semua masyarakat Iran betul-betul mendukung karena kematian dari Imam Besar Ali Khamenei ini, atau ada faktor lain yang juga terjadi di masyarakat sendiri? Ya, tentunya adanya oposisi dan juga pro pemerintah itu ada ya di setiap negara ya. Seperti yang kita melihat, ada masyarakat Iran yang merayakan kematian sang pemimpin, ya kan? Tapi itu terjadi di luar Iran, ya, seperti di Berlin dan juga di London. Nah, di dalam Iran itu saya tidak melihat sama sekali, tidak ada orang-orang yang merayakan istilahnya kematian pemimpinnya, dan juga entah itu di kota Teheran ataupun di kota-kota lainnya, terutama di kota-kota penting Iran ya. Malah sebaliknya, kita melihat bahwa hampir setiap malam masyarakat Iran itu keluar ke jalan, dan jumlahnya itu cukup besar. Jumlahnya itu sampai ribuan, bahkan ratusan ribu. Bahkan di Teheran itu jumlahnya mencapai jutaan. Mereka turun ke jalan tanpa ada rasa takut, padahal di atas mereka tidak memiliki perlindungan sama sekali. Bahkan di atas mereka sedang perang, terjadi ledakan atau benturan antara roket-roket Israel dan Amerika dengan air defense-nya Amerika. Bahkan di jarak beberapa kilometer di samping mereka itu, rudal itu turun dan menghantam beberapa bangunan. Tapi mereka tidak pernah gentar, mereka tetap duduk, mereka tetap istilahnya melakukan aksi dukungan terhadap pemerintah Iran, dan juga
hadirnya mereka ke jalanan bukan hanya untuk mendukung pemerintah untuk membalas serangan ke Israel dan juga Amerika, tapi hadirnya mereka ke jalanan itu salah satu bentuk istilahnya kesedihan mereka atau penyampaian duka mereka terhadap gugurnya sang pemimpin yang mereka cintai, Said Ali Khamenei. Baik. Iran menyatakan siap berperang terus melawan Amerika Serikat dan Israel sampai waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih Said Idrus Al-Hamid telah berdialog bersama kami. Jaga kondisi kesehatan dan keselamatan Anda di sana. Kami terus berdoa untuk warga Iran. Terima kasih. Pemirsa, perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel menunjukkan kekuatan militer besar-besaran. Iran memiliki rudal super canggih yang diklaim mampu membobol sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Ini merupakan rudal milik Iran, ada rudal Fatah 1, kemudian rudal Sejil. Ini rudal-rudal canggih milik Iran ini memiliki kemampuan bermanuver dan kecepatan tinggi. Rudal-rudal ini dikembangkan divisi Dirgantara dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rudal warna biru ini yakni rudal Fatah dengan jarak jangkau 1.400 km lebih dan kecepatan 6.100 km per jam. Ini merupakan jenis rudal hipersonik yang dapat menghindari intercept dari sistem pertahanan udara musuh. Rudal ini memiliki manuver dengan berat hulu ledak 760 sampai 1.200 kg.